Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pengajian kita malam ini dengan membaca Ummul Quran ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan pengajian tafsir kita setelah beberapa lama, beberapa minggu lah, 3 minggu kah libur kita karena ulun garing lah. Lawas ulun garing lebih 12 hari lah. Alhamdulillah sudah mulai sehat, jadi kawa lah. Nah. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Pakar usul fikih. Nah, bubuhan ahli usul fikih seperti Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ini ahli usul fikih. Usul fikih itu artinya orang itu menguasai. Jadi hukum Islam itu apa lah, haram, halal, misalnya wajib, nah itu lah, makruh dan sebagainya, boleh kada boleh. Kenapa jadi sampai dapat hukum itu tadi? Ada haram, ada halal, ada makruh, ada mubah. Nah, dicari dalilnya. Dalilnya itu ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, itu dicari dapat. Nah, menghukumakan tadi lah. Nah, itu dahulu ditemukan oleh ulama-ulama yang dinamakan usul fikih, Bapak dan Ibu lah, supaya tahulah sedikit. Nah, sekedar info. Nah, ulama-ulama ahli usul fikih itu adalah ulama imam mazhab yang terkenal seperti Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi itu alim paling tua. Itu Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah namanya. Beliau itu lahir di Kufah. Kufah itu Irak. Nah, kampungnya Saddam Hussein. Nah, itu Imam Abu Hanifah, alim, ahli usul fikih. Yang bahari itulah. Itu setelah ulama tabi'in. Jadi mulai Nabi Muhammad, lalu sahabat, lalu tabi'in. Nah, imbah tabi'in itu namanya tabi'it tabi'in. Nah, tabi'it tabi'in itu adalah diantaranya Imam Abu Hanifah. Ini ahli usul fikih. Lalu yang kedua adalah Imam Malik. Imam Malik ini alim juga, ahli hadis, menguasai hadis. Beliau lahir di Madinah dan wafat di Madinah. Ini Imam Malik. Nah, menguasai hadis. Berapa ribu hadis beliau lah menguasai. Ada kitab beliau yang terkenal, namanya kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu menghimpun sekian ribu hadis. Apa aja, tentang apa aja kehidupan di dunia ini, termasuk kehidupan di akhirat, itu ada dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik. Nah, Imam Malik ini di Madinah, lahir di Madinah, wafat di Madinah. Nah, karena beliau menguasai hadis, lalu beliau menentukan hukumnya. Ini hukumnya haram, ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunat, ini hukumnya makruh,
ini hukumnya mubah, ini dilarang, ini kada, nah ini boleh. Nah itu diketahui dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis, digali, dipahami secara mendalam oleh ulama. Tadi termasuk Imam Malik. Yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Asy-Syafi'i ini beliau ini alim benar. Walaupun Imam Syafi'i ini murid Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i ini murid Imam Malik, tapi lebih terkenal dan lebih hebat Imam Syafi'i ini. Karena Imam Syafi'i ini menggabungkan pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Malik. Keren, sidin moderat Imam Syafi'i ini. Lah, makanya maaf, seluruh dunia itu hampir banyak mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, karena Imam Syafi'i ini diakui kealimannya. Lah, Imam Syafi'i ini diakui kealimannya. Beliau mempelajari pendapat Imam Abu Hanifah dan mempelajari pendapat Imam Malik. Nah, keduanya nang terdahulu itu dipelajari dan dikuasai oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Asy-Syafi'i ini nasabnya, nasab juriyatnya naik sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jakawayah ini ya dikenal Habib. Imam Syafi'i itu Habib sebenarnya lah. Karena juriyatnya Imam Syafi'i itu terus sampai ke Nabi juga. Nah itu lah. Beliau adalah bangsa Quraisy. Nabi kita bangsa Quraisy. Ya. Nah itu Imam Syafi'i itu lah, luar biasa alimnya. Makanya mazhab Syafi'i yang dibawa sidin itu banyak diterima oleh umat Islam sedunia. Sedunia banyak memakai mazhab Syafi'i. Termasuk di wadah kita nih. Nah lah. Nah, di tempat kita ini banyak mengikuti mazhab Syafi'i. Hendak sembahyang ba'usalli, sembahyang subuh 2 rakaat pakai kunut, sholat tarawih 20 rakaat. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. Nah, membaca Fatihah pakai bismillah. Kalau Imam Malik Fatihah kada bismillah, langsung alhamdulillah. Itu Imam Malik. Nah, kalau Imam Hambali, nah ini yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal atau dikenal Imam Hambali. Imam Hambali ini membaca Fatihah bismillah tapi begamat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hanya alhamdulillahnya penyaring. Nah, itu Imam Hambali. Imam Malik kada dibaca bismillahnya, langsung alhamdulillah. Jadi bismillah kada termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah menurut riwayat Imam Malik. Beliau ahli hadis. Nah, kalau Imam Syafi'i bukan kada menerima pendapat Imam Malik yang menyatakan Fatihah kada bismillah. Tapi Imam Syafi'i memakai hadis lain. Hadis lain adalah Nabi bersabda, kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Hadis itu dipakai oleh Imam Syafi'i. Memang dalam riwayat surah Al-Fatihah itu mulai alhamdulillah. Surah Al-Fatihah itu mulai alhamdulillah sampai walad dolin. Bismillahnya kada tercantum menurut yang ulun baca. Lah kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Artinya apa? Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka perbuatan itu kada berberkat. Nah, jadi harus berbismillah. Hadis itu dipakai oleh Imam Syafi'i. Nah, jadi kada ada bertentangan. Imam Malik betul. Dalam Fatihah itu kada ada bismillah, betul. Tapi hadis lain ada dipakai oleh Imam Syafi'i. Setiap perbuatan yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka perbuatan itu terpotong berkatnya. Kan membaca Fatihah itu kan perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia. Masa kada didahului dengan bismillah? Hendak makan aja bismillah, hendak makan bismillah, hendak minum bismillah, apalagi membaca Fatihah. Nah, itu
logika pendapat Imam Syafi'i. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu kita ini paham beratan, maka kalau ada perbedaan kayak itu, insya Allah kita kada mahuwalakan. Ya kalau Imam Malik mau baca Fatihah tanpa Bismillah dibaca juga, Imam Syafi'i membaca Fatihah pakai Bismillah dibaca juga, sama-sama betul. Nang salah tuh kada membaca Fatihah, salah ya kalau masa sembahyang kada membaca Fatihah, nah kada sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu hadisnya dipakai oleh seluruh ulama mazhab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah, cuma bedanya Imam Malik kada bismillah, Imam Syafi'i pakai bismillah. Nah, itu aja. Lah. Jadi berarti jarang. Surah Al-Fatihah itu 6 ayat aja lah. Lah. Maka surah Al-Fatihah 7 ayat. Imam Malik 7 ayat juga. Jadi bismillah kadada mulai alhamdulillah 1 ayat. Lalu siratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat. Hanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu 1 ayat. Jadi nang mulai siratal ladzina an'amta alaihim itu nang tadi nang kalau dalam mazhab Syafi'i 2 ayat. Tapi mazhab Maliki hanya 1 ayat. 1 ayat 1 ayat. Jadi jadinya 7 juga. Nah, kalau Imam Syafi'i bismillah 1 ayat, alhamdulillah 2 dan seterusnya. Siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin itu 1 ayat aja, jadi 7 juga. Nah, jadi berbeda dalam kayak itu aja pemahamannya, tapi tetap membaca Fatihah. Nah, Bapak dan Ibu kan luar biasa kalau Imam Syafi'i ini. Imam Malik peguruan nih, kada bismillah. Setiap perbuatan yang baik, perbuatan yang utama yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka perbuatan itu tidak atau terpotong berkatnya. Nah, itulah. Jadi lalu membaca Al-Fatihah itu dengan bismillah menurut pendapat Imam Syafi'i. Ini dipakai dalam mazhab Syafi'i. Nah, yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal atau dikenal dengan Imam Hambali. Ini murid Imam Syafi'i. Nah, coba. Imam Hambali ini murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Tapi Imam Malik kada sempat jadi murid Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah di Irak jauh, Imam Malik di Madinah, kada bertemu. Imam Ahmad bin Hambal kenapa jadi murid Syafi'i? Imam Ahmad bin Hambal lahir di Irak. Imam Syafi'i waktu mengaji di Irak bertemu Imam Ahmad bin Hambal. Lalu Ahmad bin Hambal jadi murid Imam Syafi'i waktu di Irak. Nah, itu. Tapi Imam Syafi'i kada ketemu lawan Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Sama-sama di Irak, Imam Syafi'i kada ketemu. Kenapa? Jauh Tuhannya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir kada ketemu. Sama tahunnya. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. Lahirnya di Gaza, Palestina. Ganal dewasa hanya sidin menuntut ilmu ke Irak, ke Mesir, ke Madinah. Keliling Imam Syafi'i itu menuntut ilmu. Makanya sidin lah modelnya tuh paling alim dan paling banyak diakui di dunia Islam. Jadi Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah. Pada tahun 150 Hijriah itu juga wafat Imam Abu Hanifah di Kufah, Irak. Kada bertemu. Jadi kada bertemu. Tapi Imam Syafi'i banyak bertemu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah. Kan Imam Abu Hanifah ini alim, banyak isi murid, alim muridnya nih. Nah, maka di antara muridnya itu alim jadi guru, jadi ulama besar, Imam Syafi'i menuntut ilmu lawan murid-murid Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah ini dipakai oleh Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i menuntut ilmu ke Madinah
lawan Imam Malik belajar hadis yang dalam kitab Al-Muwatta tadi. Luar biasa. Sebelum Imam Syafi'i menuntut ilmu lawan Imam Malik, Imam Syafi'i itu sudah hafal hadis yang ada dalam 2 kitab ganal tadi. Kitab Al-Muwatta itu karangan Imam Malik tuh, hadis-hadisnya sudah dihafal oleh Imam Syafi'i sebelum Imam Syafi'i menuntut ilmu lawan Imam Malik. Coba, kada luar biasa lah. Nah, cuma Bapak dan Ibu, Imam Malik ini hadisnya kada terseleksi semuanya. Kada terseleksi. Kan di anggota KPPS tadi aja pemilu diseleksi. Kada boleh umur lebih, kalau 51 kah? 52 kah? Nah, tapi lebihan kada boleh, kada boleh jadi anggota KPPS. Karena kepalanya ngalu sakit menghitung. Nah, jadi di bawah 50 aja kawa jadi anggota KPPS pemilihan umum tadi. Lah. Nah, kitab Al-Muwatta itu menghimpun hadis tadi, tapi hadisnya tidak diseleksi. Maksudnya hadis ini kada diketahui benar sahih nang mana, hasan nang mana. Kekuatan hadis tadi sahih paling benar, hasan bagus juga, lalu doib itu lemah. Nah, lemah itu karena nang meriwayatkan hadis itu pendusta, lalu doib. Nah, itu. Nah, dalam kitab Al-Muwatta itu kada diseleksi lagi hadis-hadisnya. Sahih kah, hasan kah, doib kah, kada diseleksi. Muncul Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i, belajar juga hadis. Tapi Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal ini menyeleksi semua hadis. Kada sembarangan sidin menerima. Hadisnya harus sahih, paling kada hasan, doib kada dipakai. Itu Imam Hambali. Jadi Imam Hambali ini beliau hanya memakai hadis sahih dan hadis hasan. Hadis doib kada dipakai. Nah, itu Imam Hambali. Nah, Imam Hambali ini banyak dipakai oleh pemerintah Saudi Arabia. Hadisnya yang sahih dan hasan aja, doib kada. Pemerintah Saudi Arabia itu mazhabnya Wahabi. Nah, Wahabi ini modern, ketat, selektif lah. Wahabi ini kada sembarangan menerima hadis. Pokoknya nang masuk akal aja, tapi bila kada masuk akal kada diterima hadisnya. Nah, hadis-hadis Imam Hambali ini cocok lawan kelompok Muhammadiyah. Nah, jadi Muhammadiyah banyak memakai pendapat Imam Hambali. Nah, itu supaya pian tahu taulah. Nah, itu. Jadi Muhammadiyah itu banyak pendapat Imam Hambali, atau ya tadi banyak sama dengan pendapat Wahabi tadi. Nah, itu. Kada memakai hadis doib, hadisnya hanya sahih dan hasan. Hadis doib kada. Contoh membaca talqin di kuburan, itu hadisnya doib. Jadi Hambali, Muhammadiyah kada memakai. Gitu. Tapi kalau Syafi'i memakai hadis doib itu, karena itu hadis juga, walaupun doib lemah tapi hadis. Nah, jadi NU banyak memakai mazhab Syafi'i, NU memakai. Lalu NU atau kaum tuha, ya kalau bila ada orang meninggal itu di kuburan dibacakan talqin. Nah, itu contohnya. Jadi baca talqin itu hadisnya doib. Kunut sembahyang subuh, iya juga hadisnya doib, diakui itu doib, tapi hadis. Nah, karena di dalam doa kunut itu baik, minta keselamatan, kada ada salahnya kan? Kita berdoa minta keselamatan, nah itu dipakai oleh Imam Syafi'i, dipakai oleh NU, dipakai oleh Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu sama dengan NU, mirip pendapatnya lah. Nah, cuma Al-Wasliyah ini kada pernah masuk NU, cuma pendapatnya banyak sama lawan NU. Nah, itu. Dan NU itu banyak memakai mazhab Syafi'i. Jadi doa kunut pada sholat subuh sah aja. Nah, itu contoh-contohnya tuh. Nah, Wahabi, Muhammadiyah, Hambali tadi kada memakai.
doa kunut. Nah, talqin. Kemudian orang sakaratul maut dibacakan Yasin. Itu ada hadisnya, tapi doib. Ada hadisnya tapi doib. Kada apa-apa, baca aja daripada benyanyian. Ya Allah. Nah, benyanyian. Atau nih nah calon mati nih, calon mayat. Sekalinya bedung, di hadapan mayat. Baguslah. Lebih bagus membaca Yasin. Ya Allah. Walaupun hadisnya doib. Nah, itulah. Nah, jadi harus dipahami itu. Ada yang kada bisa membaca Yasin, abahnya sakaratul maut. Abahnya sakaratul maut, inya kada bisa membaca Yasin, disetelakannya kaset. Nah, sekalinya kasetnya dangdut. Nah, itu. Salah setel, dikiranya kaset mengaji. Nah, itu lah. Ini kada bisa ya itu. Makanya kita ini harus bisa membaca Quran. Jadi kalau abah mama sakaratul maut bacakan Yasin. Lah keluarga sakaratul maut bacakan Yasin. Meninggal dunia bacakan Yasin. Nah, itu walaupun status hadisnya dhaif, tapi itu hadis. Nah, lah hadis. Inilah di antara contoh yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Nah, boleh. Kada ada masalah. Kalau orang kada paham usul fikih tadi, ya lalu bebantahan. Kada paham usul fikih tadi. Nah, kada tahu dasar-dasar hukumnya. Tapi kalau paham usul fikih, kada bebantahan, ya tak kurehing aja melihat perbedaan do. Lah. Ulun berapa bulan yang lalu? Iyalah, lebih sebulan lah. Kuitan kawan ulun tuh meninggal dunia di Saka Permai. Kawan ulun nih kan ada mamanya meninggal di Saka Permai. Kan Saka Permai parak Masjid Al Mujahidin tuh. Muhammadiyah disembahyangkan di situ, inya parak situ lah lingkungan situ. Umpat ulun datang karena bakawan lo anak sidin kan, datang ulun umpat menyembahyangkan aja ulun, kada meimami kada lah. Ulun tahu itu bubuhan kelompok inya kada maharapan dia menyuruh ulun lah. Nah di situ lah. Sudah kada apa-apa. Lalu ulun umpat menguburakan. Umpat menguburakan ulun digambut sampai digambut dikuburakan, imbah dikuburakan bingung hadirin dan keluarga ini bingung, imbah dikuburakan tuh ditutup pula, ditutupi lawan tanah apa dipasang nisan, bingung apa aja, apalagi mbah ini aja, apalagi aja bingung. Nah, kalau kita kan langsung talqin kan, nah itu, ini kada melihat ulun, anak sidin tadi melihat ulun, Ustaz ya sini. Pimpinakan ya. Apa aja lon? Betalkin kah aja lon? Jangan. Nah, ini Muhammadiyah. Jangan betalkin. Kenapa aja lon? Kayak apa? Iya pokoknya pidato sedikit lawan doa aja. Ayo pidato lon. Pidato lon ceramah ulun jago ceramah ya lah. Apa ada kada apa-apa. Ceramah ulun tentang kematian. Bahwa kita nih suatu saat kena mati juga kan ya Allah. Inna apa tuh iwan tuh kan inna lillah. Nah itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kullu nafsin ja'iqatul maut. Sudah pidato ulun sedikit. Mbah pidato hanya ulun baca doa. Nah, itu kayak itu Bang. Caranya kalau kira-kira loh. Jadi ulun ini bisa juga merasuk kayak Muhammadiyah. Nah, itu. Himung wananya lah. Nah, itu. Sudah dibacakan itu. Mbah itu pulihkan ya. Jadi kada ada membaca Yasin, kada betalkin, kada betahlil. Itu aja pidato, baca doa. Gasan almarhum atau almarhumah tadi. Nah itu karena talqin itu dhaif hadisnya, kada dipakai oleh Muhammadiyah, kada dipakai oleh Wahabi di Saudi Arabia. Itu kada boleh di sana dipakai. Nah itu contohnya. Jadi Imam Hambali ini ahli hadis juga, tapi selektif. Beliau hadisnya yang sahih aja, sahih hasan, dhaif kada pakai oleh Imam Hambali. Walaupun Imam Hambali ini murid Imam Syafi'i, tapi berbeda pendapat lawan gurunya Imam Syafi'i. Kada apa-apa. Nah itulah Bapak dan Ibu contoh ahli usul fikih lah.
contoh ahli usul fikih tadi. Nah, kembali ke sini. Nah, panjang banget kalau penjelasannya. Munya ulun sambung lagi pian. Sebenarnya ini lah kalau di kuliah di IAIN Antasari itu, kalau kuliah itu usul fikih ini lawan ulun 6 bulan hanya tuntung. Nah, 1 semester kuliahnya tentang usul fikih. Ada ini sedikit aja sekilas info. Nah, baik tadi para pakar usul fikih sudah kan itu imam yang 4 tadi salah satunya. Nah, lalu usul fikih belakangan nih seperti Imam Asy-Syatibi. Nah, Imam Asy-Syatibi ini alim ahli usul fikih juga, tapi masih mengikuti mazhab Maliki. Mazhab Maliki Imam Asy-Syatibi. Nah, beliau berpendapat demikian. Hanya saja ulama ini Asy-Syatibi ini mengkhususkannya pada hal-hal yang bersifat ibadah, bukan perintah-perintah agama yang berkaitan dengan adat istiadat atau kehidupan sosial. Maksudnya Bapak dan Ibu, kalau memang sudah ada tuh nah dalilnya di Al-Qur'an, dalilnya di hadis, itu kada boleh ditawar-tawar. Kada boleh ditawar-tawar, ditambahi kada boleh, dikurangi kada boleh. Kayak sholat subuh 2 rakaat, iya tuh kada boleh tuh, ditambahi kada boleh. Kalau bang saking rajinnya rasa kedikitan sholat subuh, lalu 4 rakaat kada boleh. Jadi sholat subuh itu tetap 2 rakaat, kayak apa aja tetap 2 rakaat. Dingin kah, panas kah, tetap 2 rakaat. Nah itu dalilnya jelas sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat zuhur asar 4 rakaat, dan itu boleh dijamak lagi, digabung. Nah, jadi kalau sudah ada dalilnya kayak itu, kada boleh ditambahi, kada boleh dikurangi. Tuh. Nah, itu yang dipakai oleh Wahabi, itu dipakai oleh Muhammadiyah, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Sembahyang Jumat 2 rakaat, sholat Jumat kan 2 rakaat. Khutbah 2 kali, itu kayak itu aja. Keterangan hadis kayak itu aja. Khutbah 2 kali, sholat Jumat 2 rakaat. Ma'asyiral kada ada. Jadi kada terpakai Gus Dur. Kalau memakai pendapat Wahabi, kada ada ma'asyiral. Itu hadisnya kayak itu. Ma'asyiral kan ada, salawat antara 2 khutbah kan ada. Itu. Ajannya sekali, kan ada 2 kali. Nah, itu pendapat Wahabi. Lah. Nah, ulama-ulama Wahabi, mazhab Hambali tadi pendapat kayak itu. Jadi kan ada ma'asyiralan, ringkas. Kan ada boleh ditambahi. Nah, kalau ditambahi itu dianggap bid'ah. Tapi menurut mazhab Syafi'i boleh menambahi kalau itu kada dianggap ibadah. Ma'asyiral itu kan kada ibadah. Ma'asyiral itu hanya peringatan. Ya kalau apabila Bapak Khatib naik ke atas mimbarnya, selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya, maka janganlah ada di antara kita yang berbuat sia-sia atau berbuat lago, kan? Nah itu famal lago fala jum'atalah, wamal lago fala jum'atalah. Barang siapa berbuat lago sia-sia sambil berpander, khatib khutbahnya berpander, maka dia tidak mendapat pahala Jumatnya. Kan kayak itu. Ini peringatan aja, bukan ibadah. Jadi kada apa-apa ma'asyiral itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, menurut mazhab Hambali kada boleh, itu dianggap menambahi dalam ibadah. Padahal kada ada menambah ibadah, itu hanya peringatan. Nah, itulah. Nah, itu Pak. Salat sunat imbah ajan Jumat. Nah, menurut Hambali kada ada. Kada ada menurut Hambali. Jadi naik khatib, assalamualaikum, duduk, ajan, itu Hambali.
Tapi Syafi'i memakai pendapat Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Apa pendapatnya? Pendapatnya Utsman bin Affan ajan dulu. Imbah ajan kada langsung khutbah. Kenapa? Karena orang masih banyak di pasar. Nah, supaya orang itu sempat, jadi diberi waktu. Lalu ajan sembahyang sunat, sepadangan sembahyang sunat supaya orang kawa datangan. Tapi bukan kita nih ya juga. Maginnya ada nang kayak itu maginnya kena-kena aja juga, kena-kena ginjar. Nah, itu bukan kita nih ya kalau ketujuannya kena-kena. Nah, jaka kawa tuh mahadang kamat. Nah, jadi Utsman bin Affan kayak itu ajan dulu. Mbah ajan sembahyang sunat, imbah sembahyang sunat, hanyar hatib naik, hanyar ajan lagi. Lah, nah ini dipakai oleh Imam Syafi'i. Hambali kada memakai. Termasuk Muhammadiyah kada memakai. Makanya Muhammadiyah itu ajan sekali aja hari Jumat. Nah, dan kada pakai ma'asyiral. Nah ini perlu kita pelajari, kita pahami. Supaya perbedaan itu jangan dihualakan. Masing-masing ada dalilnya. Jadi nang ajan 2 kali ini umpat pendapat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi, menantu Nabi. Salahlah pendapat Utsman. Ya Allah, menantu Nabi, dijamin Nabi masuk surga. Salahlah pendapat Utsman. Kada salah. Nah, yang Hambali tadi Bang, langsung pendapat Nabi. Maginnya bujur. Ya Allah, pendapat Nabi ajan sekali aja. Ma'asyiral kadada. Nah, itu kalau orang mempelajari usul fikih Bapak dan Ibu paham. Lah, kalau pahamnya toleransi, menghormati, menghargai pendapat yang berbeda asal sama-sama ada dalilnya. Jangan bahapal. Kada ada dalil asal bapender, asal bapendapat ditakuni dalilnya kada tahu juga. Nah, misalnya lah, nah itu bungol ngarannya. Lah, bungol dok. Asal berpendapat, oh kada boleh, bid'ah. Apa dalilnya? Kada tahu juga. Bungol ngarannya. Itu. Lah. Itu. Jadi harus pintar kita, ada dalilnya. Lah. Ini nang ulun sampaikan kan pendapat Utsman tadi. Ajan 2 kali itu mengikuti pendapat Utsman bin Affan. Salah lah Utsman? Kada bisa. Karena Utsman sahabat Nabi, menantu Nabi, dijamin Nabi masuk surga. Tarawih 20, Muhammadiyah kan 8 aja tarawih. Betul keduanya. Nang salah tuh nang kada betarawihan. Nah, Farai. Itu. Kayak itulah. Nah, jadi kada ada salah. Dan itu ada dalilnya keduanya. Yang 8 ini ajarnya ada hadis Nabi memang itu. Ayo, kada apa-apa. Ada hadis Nabi itu. Bahwa Nabi itu sholat Ramadan itu 8 rakaat, witir 3. Nang 20 umpat pendapat Umar bin Khattab. Siapa Umar? Umar sahabat Nabi dan mintuha Nabi. Wah, harat pada Nabi itu. Mintuha. Nah, itulah modelnya tuh. Pendapat Umar bin Khattab. Kada salah. Dan Umar juga dijamin masuk surga. Jadi kada usah dihualakan. Jadi jangan tay bilenya mahualakan tuh bungol. Nah ini diantaranya nih ahli-ahli usul fikih itu kayak itu lah. Nah jadi kalau nyata perintah agama itu jangan ditambahi, jangan dikurangi. Dan asal ada dalilnya keduanya lah gitu. Tapi kalau kada perintah agama umum aja kayak ma'asyiral tadi itu hanya peringatan. Kada apa-apa, boleh-boleh aja. Jadi kada ada menambahi. Maaf Bapak dan Ibu nang menambah itu maaf inilah. Ada sembahyang nisfu Sa'ban. Nah itu salah. Kada ada sembahyang nisfu Sa'ban. Bujur itu bila kita sembahyang nisfu Sa'ban berarti kita menambah perintah agama. Yang ada malam nisfu Sa'ban beribadah. Bisa sembahyang sunat taubat. Bisa sembahyang sunat hajat, bisa sembahyang sunat tasbih, bisa membaca yasin, membaca salawat, membaca istighfar, membaca
tasbih Nabi Yunus dan sebagainya, silahkan. Tapi kadada usalli sunatan nisfi Sya'ban, kada ada itu lah. Nah, tapi bila itu dilakukan, itu namanya menambah perintah agama. Jadi jangan ada niatnya sembahyang nisfu Sya'ban. Puasanya puasa bulan Sya'ban. Sekali lagi, puasanya puasa bulan Sya'ban, bukan puasa nisfu Sya'ban. Tapi bila pian berniat puasa nisfu Sya'ban, kada sah. Itu menambah perintah agama. Nah, ya loh. Ulun jelasakan kayak ini di Padang Muhammadiyah, alhamdulillah kawan-kawan Muhammadiyah itu menerima. Di Palapan Permai itu nah ulun ceramah pas itu di kampung Muhammadiyah. Ceramah ulun, di debatnya, tapi ulun menguasai, kalahnya. Nah, inya kada berkitab, ulun bawa kitab nih nah, jalan bukunya nah, ini nah hadisnya nah, jalan. Nah, itu apa adanya tengah-tengah. Dan betul, inya mau menerima masuk akal. Kadada sembahyang nisfu Sya'ban, kadada puasa nisfu Sya'ban. Kalau sholat hajat, sholat hadiah, sholat tasbih, sholat taubat, ada dalilnya. Boleh digawi pada malam nisfu Sya'ban. Itu masuk akal. Jadi bubuhan Muhammadiyah di Palapan tuh waktu itu, wah menerima. Akhirnya mengadakan. Jadi seminggu sebelum nisfu Sya'ban, ulun dimintanya ceramah situ. Ulun kisahkan itu. Seminggu sebelum nisfu Sya'ban. Karena inya menerima, akhirnya minggu berikutnya lalu ulun disuruh mengimami pelaksanaan ibadah malam nisfu Sya'ban. Menerimanya? Nah, tergantung kita kayak apa kita menjelaskan. Nah, itulah. Tapi bila kita kada bisa menjelaskan, kada diterimanya. Ya tadi Muhammadiyahnya banyak harus masuk akal dan hadisnya harus sahih, paling kada hasan, doib kada dipakai. Nah, puasanya puasa bulan Sya'ban. Nabi Muhammad puasa bulan Sya'ban, bukan puasa nisfu Sya'ban. Tapi bila buat puasa nisfu Sya'ban kada sah. Salah itu, kada ada dalilnya. Berniat sahajaku puasa nisfu Sya'ban, kada ada itu. Tapi sahajaku puasa esok hari pada bulan Sya'ban itu boleh sunat. Karena Nabi puasa bulan Sya'ban. Dan bagus lagi jangan memilih nisfu aja. Kalau kawah sebulanan, kalau kawah bulan Sya'ban tuh kalau kawah sebulanan puasa. Nah, minimal 3 hari. Tanggal 13 Sya'ban, tanggal 14 Sya'ban, dan tanggal 15 Sya'ban. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa sudahlah dipahami itulah. Nah, supaya kita jangan salah memahami dan salah menyampaikan bahwa lawan Muhammadiyah, bahwa lawan Wahabi, bahwa lawan yang lain. Iyalah. Nah, jangan. Nah, itu. Jadi penting wawasan ini harus luas. Tapi bila wawasan kada luas, kita merasa kita paling benar. Lah, orang lain salah. Nah, itu. Wawasannya kada luas, kitabnya kada banyak, bukunya kada banyak, akan menyampaikan kada bisa, lalu tapahuwal. Jadi contoh dari kan nang kawan ulun mamanya meninggal Muhammadiyah, sekalinya ulun dipakai aja memimpin di kuburan. Padahal kan ulun kada Muhammadiyah. Ulun ini pengurus NU lah. Nahdlatul Ulama ini tahu ulun pengurus NU. Nah, tapi ulun bisa. Nah, lah. Lalu mereka bisa menerima. Nah, itu Pak. Lah. Jadi kalau kita kada bisa kayak itu, nah, lalu kita bisa tapahuwal terus lah. Nah, itu tadi menurut Imam As-Syatibi tadi Bapak dan Ibu lah. Nah, artinya perintah-perintah agama itu jangan ditambahi. Jangan juga dikurangi. Nah, itulah perintah agama. Jadi kadada tadi sembahyang sunat nisfu Sya'ban, puasa nisfu Sya'ban, kalau itu dilakukan itu namanya menambahi perintah agama. Lah, nah jangan. Nah, jangan menambahi perintah agama. Nah, tuh. Kalau kehidupan sosial kada apa-apa. Adat kada apa-apa selama adat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kayak ba'arwah itu adat. Ya kan, ba'arwah itu adat. Meninggal hari, menuju hari, menyelawi, ma 40. Lah,
menyeratus mahaul itu adat. Adat itu kalau menyuruh nang meniga hari sampai mahaul tadi itu kada ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Kada ada dalilnya. Dalam hadis Nabi kada ada dalilnya. Tapi dalam acara itu kita membaca Yasin, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, salawat, tahlil, doa. Kada ada salah. Itu kada ada salah. Bagus saja itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Yalah. Nah. Jadi memang dalilnya kada ada menyuruh meniga hari menyalawi, menuju hari menyalawi 40, 100 mahal itu kada ada dalilnya. Tapi nang kita baca itu bagus. Baca Yasin kan Al-Qur'an. Nah itu. Jadi kada ada masalah. Itu adat yang diterima oleh agama, bukan menambahi perintah agama, kada lah. Jadi tolong ini perlu dipahami supaya kita kada tapahuwal. Jadi itu adat aja lah. Tapi bila adatnya bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, itu harus ditolak. Jangan diterima, menambah-nambah tadi. Nang contoh je ulun semalam. Mayat turun membagi surabi, salah. Kada ada dalilnya. Mayat diturunkan di rumah membagi surabi kan ada dalilnya. Nah itu nang bid'ah lah. Kada disuruh mbah itu tabila kematian kakanakan tuh telinganya bekapur. Siapa menyuruh? Takutan kepidaraan jar. Tabila takutan karena dibujurakan Tuhan, dirojongakan Tuhan. Iya kan? Jangan salah juga. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi tabila adat itu bertentangan lawan agama, lawan Al-Qur'an dan hadis, tolak. Tabila adat itu kada bertentangan, kada apa-apa kita laksanakan. Kayak ba'arwahan tadi. Karena ba'arwahan itu membaca Yasin, baca ayat-ayat lain, surah lain kan, membaca tahlil, membaca salawat, doa. Mana kada ada nang salah situ. Doakan kepada Allah gasan mayat. Lah, bagus. Nah, itu. Nah, kira-kira ini dulu karena kita sambung pulang lah. Pinanya anu banane, pina serius. Insyaallah karena kita sambung lagi. Ini sudah Isya. Demikian Al-Fatihah.